Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridho illahi ta'ala wa li syafaati rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ikhwanihi minal anbiya al-mursalin awliya wa sahada wa nahusu khususan mu'allif hadal kitab ala man fataha hadil qaryah syai'ul lillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahi walhamdulillah. Alladzi ahyal islama bi'ulumil ulama wa ahyal ummata binahdatil ulama. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Wa qala azza min qail a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ad-dunya masra'atul akhirah. Al-hadis au kama qala. Hadratul Isa, para alim ulama, sedayaning para kiai, segenap para asatidz sesepuh bini sepuh, utamane dumateng tokoh masyarakat wonten perumahan menika, tanpa terkecuali alladzi sami'na wa ata'na. Boten kesupen dumateng takmir masjid Ar-Raudhah panjenenganipun akhina fillah Ustadz Bapak Haji Cahyo ingkang kula sangat hormati, ugi sedaya pengurus masjid ingkang kula sangat hormati, anak-anak guru masjid yang saya banggakan, hadirin seluruh jamaah kajian setiap hari Jumat, baik Bapak, Ibu, anak-anakku semuanya yang dirahmati oleh Allah. Pertama-tama kanthi izin sahagitanipun Allah Subhanahu wa taala, wonten dalu menika kula panjenengan tansah dipun takdir kali Allah sehingga kita saged sesarengan rawuh sak perlu nderekaken secara istiqomah pengajian rutin. Harapan dan doa semoga atas rawuh panjenengan sedaya wonten majelis menika mugi-mugi dados amal ingkang keterami dening Allah Subhanahu wa taala, sehingga ujung-ujungnya bisa mengantarkan kita untuk meraih husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Ingkang kaping kalih selawat sareng salam mugi-mugi Allah tansah netepaken dumateng junjungan kita Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring pitedah dumateng kita sedaya inggih menika arupi dinul Islam wal iman. Hadirin para rawuh ingkang minulya, kaji kita malam ini
berkaitan tentang rahasia di balik sikap qanaah. Kita tahu istilah qanaah sering disampaikan para asatid, para kiai, para mubaligh, yang pada intinya agar kita betul-betul memiliki sikap qanaah. Apa sih qanaah itu? Sebagian ada yang menjelaskan ar-ridha bil yasiri minal ata, rela dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala meskipun sedikit. Jadi berangkat dari definisi qanaah, kadah sedidi nikmat kula panjenengan saged nerami kanthi manah ingkang qanaah. Oleh karena itu Rasulullah menegaskan bahwa al-qanaatu kanzun la yafna. Sikap qanaah itu gudang yang tiada habis. Mila panjenengan tek wis rumangsa cukup atas pemberian rezeki yang Allah berikan kepada kita, insya Allah kita menjadi orang yang kaya. Jadi panjenengan sedaya tek wis cukup, insya Allah mesti sugih. Tek sugih belum tentu cukup. Jadi nalika panjenengan nrimo nikmat saking Allah Subhanahu wa ta'ala, rezeki yang kita dapat, kalau kita pandai betul-betul mensyukurinya, insya Allah kita betul-betul memiliki sifat qanaah. Oleh karena itu begitu banyak keutamaan qanaah. Satu di antaranya hati dipenuhi keimanan. Maka tiang tek qanaah menika menjadi yakin terhadap rezeki yang Allah tetapkan, dan kita ridho terhadap rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu sedidik bu kata kula panjenengan saged nompo. Pun sampai salah pemahaman, qanaah bukan berarti totalitas kita pasrah nrimo ing pandumi Gusti Allah, bukan itu. Tapi justru dengan sikap qanaah, etos kerja semakin hari semakin meningkat. Kita berusaha tidak hanya rajin mencari rezeki pada saat-saat sempit, justru semangat kerja itu terus meningkat. Seiring hati harus siap menerima rezeki yang terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, jika ikhtiar kita dilandasi dengan keimanan, insya Allah akan memudahkan kita dalam menemukan jalan keluar. Sesulit apapun pasti Allah kasih jalan keluar. Dalam surat Al-Insyirah sampun dipun jelasaken inna ma'al usri
yusra. Bahkan kalimat itu diulang-ulang dalam satu surah, dalam satu surat dalam Al-Quran. Yang pertama, inna ma'al usri, memakai isim ma'rifat yusra, inna ma'al usri yusra. Kemudian yang kedua pakai isim nakirah. Ini artinya apa? Nasihat bagi kita semuanya. Kesulitan ketika kita mencari rizki dari Allah, kesulitan apapun yang kita alami, pasti Allah akan beri solusinya. Satu kesulitan, solusinya justru lebih dari satu. Oleh karena itu, jika ikhtiar kita dilandasi dengan keimanan yang kuat, insya Allah hati menerima dengan lapang dada akan segala keputusan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, semakin hati qanaah menerima pemberian Allah meskipun sedikit, insya Allah akan jadi ketenangan batin yang luar biasa. Jika itu kita mampu betul-betul qanaah. Baru setelah itu keutamaan yang kedua, jika kita mampu mengedepankan qanaah, insya Allah kita pandai menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berusaha dengan sekuat tenaga untuk betul-betul menata hati ini menjadi orang-orang yang pandai berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat yang sedikit kita pandai mensyukurinya, apalagi nikmat yang begitu banyak. Oleh karena itu, mari kita berusaha untuk senantiasa menjadi orang-orang yang pandai berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya bagaimana? Kita biasakan lidah ini untuk memperbanyak membaca kalimat thayyibah. Kita berusaha agar lisan ini menjauhi dari hal-hal yang menyebabkan kita melakukan maksiat lisan. Hindari dusta, jangan sampai kita suka memfitnah, menjelek-jelekkan orang lain, jangan sampai itu terjadi. Selamatkan lisan ini untuk selalu memperbanyak membaca kalimat-kalimat yang mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita diberi nikmat sehat oleh Allah, kalau kita pandai mensyukurinya, maka kesehatan yang ada dalam diri kita, kita mampu memanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk sama-sama mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hati berusaha untuk terus menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah, menjadi orang-orang yang senantiasa meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati senantiasa menghiasi dengan akhlak-akhlak yang terpuji, termasuk kita berusaha untuk menerima dengan lapang dada, bersabar ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghiasi dengan akhlak-akhlak yang mulia. Baru setelah itu kita berusaha agar bagaimana seluruh anggota tubuh kita betul-betul menjadi anggota tubuh yang pandai berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya harus ada peningkatan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajjilu bitaubati qoblal maut.
bergegaslah untuk senantiasa kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum datang kematian kita. Ketika kita bicara kematian, mati ibarat pintu, pasti kita akan melaluinya. Namun yang terbaik, mari kita perbanyak bekal dengan sebaik-baiknya. Bukankah kita tahu ahli kubur yang ada di alam barzah, mulai dari Nabiullah Adam sampai hari ini, mereka sama-sama menginginkan, memohon kepada Allah agar diberikan kesempatan hidup sekali lagi untuk membenahi kesalahan-kesalahan yang pernah mereka lakukan. Dan alhamdulillah hari ini kita masih hidup di alam dunia. Nikmat hidup ini mari kita manfaatkan dengan sebaik mungkin sebelum kita menuju ke alam berikutnya, yaitu alam barzah. Ajilu bitaubati qoblal maut. Bergegaslah sebelum datang kematian kita. Oleh karena itu mari kita sama-sama berusaha, kalau hati senantiasa menerima dengan senang hati akan segala pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bisa menjadikan kita menjadi orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Untayan doa yang selalu kita munajatkan kepada Allah. Ya Allah, Allahumma a'inni ala dzikrika. Jadikan lesan ini menjadi lesan yang ahli mengingatmu ya Allah. Wa syukrika, jadikan lesan ini menjadi lesan yang ahli mensyukuri nikmatmu ya Allah. Wa husni ibadatik, jadikan kami menjadi kelompok orang-orang yang senantiasa mampu memaksimalkan amal salih sebelum kami pindah ke alam berikutnya, yaitu alam barzah. Begitu hebatnya keutamaan sikap qanaah. Jika itu kita miliki, di samping iman kita setiap hari semakin kuat, di samping itu kita menjadi orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya mari kita berusaha untuk terus memantapkan iman ini dengan sebaik mungkin. Satu di antara caranya miliki sifat qanaah. Kemudian keutamaan berikutnya, termasuk keutamaan sikap qanaah, kita diselamatkan dari segala macam dosa. Karena kalau kita sudah memiliki sikap qanaah, insya Allah kita tidak menjadi orang-orang yang rakus. Karena kita mampu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit banyaknya nikmat kita pandai bersyukur kepada Allah. Bukankah sumber malapetaka jika seseorang sudah diliputi sikap rakus yang berlebihan? Kalau kita mampu mengedepankan sikap qanaah, insya Allah kita selamat dari itu. Kita selamat dari tamak, kita selamat dari penyakit hasud. Ketika kita melihat teman punya begitu banyak harta, kita merasa iri, kita hasud kepada nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, sementara kita ingin memilikinya. Itu bisa kita kikis dengan sikap qanaah. Oleh karena itu mari kita berusaha untuk
Bagaimana caranya menata hati ini agar kita bisa memiliki sikap qanaah? Tentunya kita harus tahu begitu besarnya keutamaan qanaah sehingga mampu menyelamatkan kita sehingga jauh dari sifat-sifat tercela. Satu di antaranya sifat tamak, rakus, kemudian hasud. Kita suka mendolimi orang lain karena sumber malapetaka. Jika kita sudah memiliki sifat rakus yang begitu banyak sehingga ketika melihat nikmat yang dimiliki orang lain kita merasa dendam, kita merasa ingin memilikinya, sehingga kita berani menghalalkan segala cara. Dalam sebuah riwayat ketika Rasulullah bertemu dengan sahabat Sa'ad bin Mu'ad al-Ansari, kata Rasul, ya Sa'ad, kenapa wajahmu melepuh, tanganmu kasar, apa yang kamu lakukan setiap hari? Apa jawaban Sa'ad bin Mu'ad? Ya Rasul, saya setiap hari kerja merawat pohon kurma. Saya senantiasa mencangkul demi mengais rizki. Saya punya anak, saya punya istri. Karena itu tanggung jawab saya untuk menafkainya. Takutnya jika saya tidak kerja, anak istri saya meminta-minta belas kasih kepada orang lain. Apalagi dia berani menghalalkan segala cara. Makanya aku kerja ya Rasul. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat jawaban Sa'ad bin Mu'ad al-Ansari. Tangan Sa'ad kemudian diambil sama Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan kepada Sa'ad, ya Sa'ad, jika tanganmu tetap di jalan Allah, maka kamu, anak istri kamu tidak akan tersentuh api neraka. Dari cerita singkat tersebut betapa besarnya tanggung jawab kita sebagai suami yang menafkahi istri dan anak-anak kita. Kalau kita tetap di jalan Allah, insya Allah kita akan selamat, tidak akan tersentuh api neraka. Satu di antara caranya miliki sikap qanaah, menerima dengan senang hati atas pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun sedikit. Sedikit saja kita mampu bersyukur, apalagi yang banyak. Oleh karena itu, betapa besarnya tanggung jawab kita dalam menafkahi anak istri kita. Jangan sampai kita berani menghalalkan segala cara. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menegaskan, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Kulu, makanlah dari apa yang sudah aku karuniakan kepadamu dengan cara halal dan yang baik. Ini artinya sebuah nasihat agar kita tidak terjerumus menghalalkan segala cara. Miliki sikap qanaah. Karena itu yang dianjurkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-qanaatu kanzun la yafna. Jika kita sudah memiliki sikap qanaah, gudang yang tiada habis. Rizki sedikit kita bisa bersyukur, insya Allah berkah. Banyak apalagi kita bisa bersyukur, insya Allah berkah. Oleh karena itu,
Jangan sampai ketika kita mencari rizki kita berani menghalalkan segala cara, karena penanggung jawab di mata Allah adalah suami. Suami sebagai penanggung jawab. Kalau kita betul-betul cinta kepada anak, cucu, istri kita, mari bahagiakan dunianya sekaligus selamatkan akhiratnya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, oleh karena itu mari kita berusaha untuk terus memiliki sikap qanaah, agar kita betul-betul mengedepankan syariatullah dan jauh dari hal-hal yang dicela syariat. Kemudian keutamaan qanaah berikutnya apalagi? Kita menjadi orang-orang yang beruntung. Kita menjadi orang-orang yang senantiasa menjalankan amal salih. Kebaikan-kebaikan yang kita dapat ketika kita memiliki sikap qanaah, insya Allah kita menjadi orang-orang yang saling mempunyai sikap ta'awun, mempunyai sikap saling tolong menolong antar satu sama yang lain. Kita mau berbagi rezeki karena kita menyadari bahwa rezeki itu semata-mata pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Antar teman yang satu dengan teman yang lain dilebihkan antar satu sama yang lain. Oleh karena itu, kalau kita betul-betul memiliki sikap qanaah, maka kita menjadi kelompok orang-orang yang bahagia, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Dan alhamdulillah perjalanan waktu tak terasa, insya Allah pada hari Senin kita sudah memasuki bulan yang dimuliakan Allah, yaitu bulan Rajab. Ini artinya apa? Agar kita ketika memasuki bulan yang dimuliakan Allah, mari kita maksimalkan amal solih, agar kita menjadi orang-orang yang bahagia, sa'adatan fid dunya wa salamatan fil akhirah. Setidak-tidaknya muliakan bulan itu dengan cara apa? Bikasratis siyam, memperbanyak menjalankan puasa sunnah. Di samping memperbanyak puasa sunnah, wan nazmi ala ma salafa minal asam, mari kita berusaha menyesali akan dosa yang sudah kita lakukan. Tidak cukup hanya menyesal, harus ada tekad yang kuat, alla ya'uda abada, tidak akan kembali dalam dosa yang lain. Tidak cukup hanya itu, harus betul-betul al-iqla' ala dzambi, ada komitmen yang kuat. Kita tidak akan menjalankan dosa lagi. Baru setelah itu al-baro'ah min jami'il hukukil adamiyin, harus terbebas dosa kepada sesama manusia. Inilah rumusan yang disampaikan para ulama, termasuk Syekh Ibnu Imad dalam memahami ayat. Satu di antaranya syartul lisihhatit taubah, beliau menjelaskan syarat agar taubat kita diterima oleh Allah. Satu di antaranya ayyantuma ala dambi, alla ya'uda abada, al-iqla ala dambi, baru al-baro'ah min jami'il hukukil adamiyin. Mari
kita maksimalkan amal salih ketika kita mau memasuki bulan-bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakarallaha khaliqal anam, di samping memperbanyak puasa sunnah, di samping menyesali perbuatan dosa, perbanyaklah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyaklah membaca kalimat-kalimat thayyibah, memperbanyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak membaca sholawat, memperbanyak membaca Al-Quran, agar kita menjadi kelompok orang-orang yang memuliakan bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Agar kita terus termotivasi memaksimalkan amal salih, kata Rasul, faksiru bidzikri hadimil ladzat, perbanyaklah mengingat akan datangnya sebuah kematian. Dengan mengingat datangnya kematian akan tergugah semangat untuk meningkatkan kualitas ibadah. Dengan memperbanyak mengingat kematian agar tergugah semangat untuk bergegas menuju di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan memperbanyak mengingat kematian, insya Allah kita semakin istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, agar kita bisa meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah, mari kita menyadari betapa manusia begitu banyak memiliki kelemahan, begitu banyak memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kita senantiasa memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah bis-sabri, dengan sabar. Baru setelah itu yang kedua was-shalah. Hendaklah kita tetap istiqomah menjalankan sholat. Sabar ini merupakan bekal yang terbaik. Ketika Rasulullah bertanya kepada para sahabat, kaifa asbahtum, bagaimana keadaanmu hari ini? Beliau setelah sholat subuh pernah bertanya keadaan para sahabatnya, kaifa asbahtum. Lalu kemudian para sahabat menjawab, asbahna mu'minina billah. Kami dalam keadaan beriman kepada Allah, wahai Rasul. Ketika melihat jawaban semacam itu, kemudian Rasulullah berbalik tanya kembali, wa ma alamatu imanikum, lalu apa tanda iman kalian kalau hari ini kalian mengatakan iman kepada Allah Subhanahu wa taala? Melihat pertanyaan Rasulullah, kemudian para sahabat menjawab, nasbiru alal bala wa naskuru fil raha wa yardu bil qadha. Nasbiru alal bala, ketika kita diuji, mari kita kuatkan kesabaran kita untuk menerima ujian Allah dengan lapang dada. Dengan sikap qanaah akan menumbuhkan sifat kesabaran yang ada dalam diri kita masing-masing. Apapun bentuk ujian itu, kita yakin itu semuanya tidak lepas dari qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Kita mengimani takdir, kita mengimani akan segala ketentuan, semuanya tidak lepas dari izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kadang kita sering membaca pujian dengan memakai kalimat amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi
wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Dengan sikap qanaah akan menumbuhkan kesabaran yang luar biasa. Ketika kita ditimpa sesuatu apapun, kita tetap sabar. Perkuat kesabaran itu, jangan sampai kita hanya berkeluh kesah. Kalau kita hanya sekedar berkeluh kesah, itu merupakan tanda kita tidak sabar dalam menerima cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah kita sebagai orang yang beriman dalam membaca berbagai macam keadaan, cukuplah kita katakan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Allah yang telah menciptakan, subhanaka, tidak ada sesuatu yang sia-sia yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Maha suci Allah. Kita senantiasa harus memohon perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala agar selamat dari siksa neraka. Karena mungkin barangkali terlalu banyak keteledoran kita, mungkin barangkali kurang sabarnya kita, mungkin barangkali kurang qanaahnya kita, sehingga kita berani menghalalkan segala cara tanpa mengindahkan aturan-aturan agama, aturan-aturan yang sudah dibuat Allah, yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasbiru 'alal bala wa naskuru fi raha. Dengan sikap qanaah, saya tekankan sekali lagi agar kita pandai menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah, baik dalam keadaan sempit atau dalam keadaan luang, dalam keadaan apapun juga. Mari kita berusaha untuk terus menjadi orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nardo bil qada. Sebagai tanda orang yang beriman kepada Allah, hendaklah harus mampu menata hati agar tetap ridha terhadap qada-qadanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bekerja boleh sama, tapi jatah rizki tidak sama. Ketika temannya rizkinya lebih banyak dari kita, jangan sampai timbul sifat hasud, dan itu bahaya. Jika itu terjadi, maka kita dipropaganda oleh setan bagaimana mengobarkan api hasud dalam diri kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang pendengki, dan itu tidak kita harapkan bersama. Oleh karena itu, setelah kita bicara tentang begitu banyak keutamaan sikap qanaah, mari mulai detik hari ini kita berusaha agar kita betul-betul menerima dengan lapang dada, menerima dengan senang hati akan segala pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu contoh ketika kita melihat badan ini begitu lengkapnya, sesuai dengan fungsinya masing-masing, padahal kita kadang tidak meminta bagaimana kesehatan jantung kita setiap detik sesuai dengan fungsinya masing-masing. Begitu luar biasanya nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Makanya kata Allah, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana lagi yang kau dustakan? Bahkan kalimat itu diulang berkali-kali oleh Allah. Itu artinya sebuah nasihat agar kita mampu menjadi orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah. Jangan sampai menjadi orang yang mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
agar kita lebih mantap lagi. Jangan sampai nikmat yang begitu banyak kita masih mendustakan nikmat itu, sehingga kita menjadi orang-orang yang mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehat kita hari ini itu nikmat yang luar biasa. Banyak orang yang tidak menyadarinya. Ketika diuji sakit baru menyadarinya betapa mahalnya nikmat sehat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang kita tidak mensyukurinya nikmat tersebut, sehingga kita semakin hari semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Mari jangan sampai kita menjadi orang-orang yang mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berusaha dengan sekuat tenaga untuk sama-sama terus menumbuhkan sikap qanaah. Ketika diuji sabar, ketika mendapatkan nikmat bersyukur, ridho atas qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari sebelum kita memasuki bulan-bulan yang dimuliakan Allah, mari kita satukan komitmen agar ketika memasuki bulan-bulan yang dimuliakan Allah, insya Allah hari Senin kita sudah masuki bulan Rajab, kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga mampu memaksimalkan amal soleh di bulan itu, dan berharap semoga kita diberi keberkahan nanti di bulan Rajab, diberi keberkahan di bulan Sya'ban. Semoga kita sama-sama ditakdir Allah sehingga bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan di tahun ini. Itulah harapan kita bersama. Allahumma barik fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana ya Allah. Allahumma sallimna Ramadan wa sallim Ramadana lana waj'alhu lana mutaqabbala. Termasuk munajat yang harus kita minta nanti, andai kata Allah takdirkan bertemu dengan bulan Rajab, mari kita memohon kepada Allah agar kita diberi keberkahan di bulan Rajab. Artinya apa? Ketika kita memasuki bulan yang dimuliakan Allah, setidak-tidaknya kita jadikan momentum perubahan menuju dinamika hidup yang lebih baik. Kita mampu memaksimalkan amal soleh, karena kesempatan tahun ini belum tentu kita dapat dalam kesempatan yang lain. Bukankah teman-teman kita yang kemarin-kemarin lusa bisa duduk bersama, bermajelis taklim, berjamaah? Mulai hari ini seberapa banyak teman kita yang sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Seberapa banyak di antara tetangga kita yang sudah dipanggil oleh Allah? Itu artinya sebuah nasihat, kafa bil mauti wa'idun. Cukuplah dengan kematian sebagai mau'idoh buat kita. Oleh karena itu, mari kita senantiasa memohon terus kepada Allah agar di tahun ini kita bisa bertemu dengan bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 kontrak bulan, bulan Rajab, Sya'ban, wa balighna Ramadan. Sekelumit kajian pada malam hari ini, semoga kita semuanya betul-betul mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'ah wa zidna ilman nafi'ah wa zidna ilman nafi'ah. Allahumma barik lana fi umrina wa kasbina wa rizkina wa ahlina wa dhurriyyatina wa umrina ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ya dafi'al bala idfa annal bala wal ghala wal waba wal fakhsha wal munkar was suyuf al mukhtalifah wa zalazil wa ta'un wal mikhan wal
الفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن سائر بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام وأعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجزام وأكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وأبلغ المختار عنا بصلاة وسلام برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أسأل الله أن يغفر لي ويغفر لكم ثم السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.